Selamat berjumpa lagi para sahabat di mana saja berada bersama saya di channel Inspirasi Hidup dengan tema dosa, kesombongan versus toleransi. Pada awal penciptaan dunia, rumah kediaman kita begitu indah dan damai. Ketika roh Allah melayang-layang di atasnya, roh itu bekerja, roh itu menciptakan, membaharui dan mengatur segala sesuatu sehingga semuanya teratur pada tempatnya. Langit dan bumi, siang dan malam, matahari untuk siang, bulan dan bintang untuk malam, air dan daratan, dan bumi dipenuhi dengan binatang dan tumbuhan. Kemudian manusia pertama, Adam dan Eva, ditempatkan dalam taman surga atau paradiso, di mana mereka hidup dalam kelimpahan itu. Namun tatanan kehidupan semesta yang begitu indah, damai, dan harmonis ini mulai kacau, bahkan berantakan, rusak, karena ulah kesombongan dan keserakahan, juga egoisme manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka melanggar perintah Allah. Kemudian dosa kesombongan dan keserakahan ini menjadi benih yang potensial diwariskan kepada kita turun-temurun sepanjang sejarah. Secara intrinsik, manusia tendensius pada vandalisme, destruktif, dan dehumanisasi. Mari kita simak beberapa fakta sejarah berikut ini. Imperialisme atau penjajahan merupakan keserakahan dan kesombongan bangsa yang satu kepada bangsa yang lain. Perang dan pembasmian sebuah etnis merupakan arogansi kejahatan sebuah bangsa yang merasa superior atas bangsa lain. Penebangan pohon dan penambangan liar itu juga merupakan pengrusakan alam secara masif. Kekerasan, penindasan, pelecehan merupakan bentuk kejahatan terhadap sesama. Kita lihat beberapa contoh. Kasus pembasmian Muslim Rohingya di Myanmar pada tahun 2017. Kekerasan terhadap umat Muslim di India 2019. Juga di Indonesia, pelecehan dan penistaan sampai pada kekerasan fisik, misalnya protes terhadap suara Arsan oleh Ibu Meliana di Tanjung Balai pada tahun 2017. Penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Yosef Karimun di Riau tahun 2019 sampai pada pembakaran rumah-rumah ibadat atau larangan beribadat pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain itu juga ada kasus penghinaan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2020. Inilah bentuk-bentuk pelecehan, penghinaan terhadap agama dan etnis yang lain. Itu karena kesombongan manusia di negeri ini. Inilah kriminalisasi karena kecongkakan hati manusia. Ini jelas bukan kehendak Tuhan. Dan andai kata benar bahwa virus corona adalah buatan manusia atau sebagai senjata biologis, ini merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa. Sebuah rekor kejahatan dunia terbesar yang pernah ada dan bisa melebihi 1000 kali lipat dari yang pernah dilakukan oleh Hitler atas kurang lebih 6.000 orang Yahudi. Bentuk-bentuk kriminal di atas karena didorong oleh kesombongan dan keserakahan manusia atas sesamanya dan atas alam semesta. Kejahatan-kejahatan seperti ini bisa bersifat individu, bisa juga bersifat komunal atau institusional. Bahkan kekerasan, penindasan, pembunuhan, dan penistaan atas nama agama dianggap sebagai perintah Allah. Ini aneh. Ini sesat jika ada agama yang membenarkan pembunuhan sesama manusia atas nama Allah atau demi Allah. Allah tidak perlu dibela. Yang perlu dibela dan dilindungi adalah manusia, umatnya. Ironis kalau di Indonesia masih ada orang berteriak kafir. Arti kafir secara sempit adalah orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan dan Rasul-Nya. Nah, di Indonesia, semua orang beragama, semua orang beriman,
tentu mereka percaya pada Tuhan dan Rasul-Nya menurut agamanya masing-masing. Tentu mereka percaya pada Tuhan. Dan semua itu diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian masih ada orang yang berteriak kafir di negeri ini, lalu kepada siapa penghakiman itu? Kepada siapa penghinaan itu? Kiranya citra sebuah agama itu rusak, pertama-tama bukan karena orang lain, tetapi justru karena para penganutnya sendiri yang tidak mewartakan kebenaran dan cinta damai, tetapi menaburkan kebencian yang menghasut dan memprovokasi. Inilah penyakit intoleransi di negeri ini. Mereka merasa lebih benar, lebih layak, lebih berhak atas negeri ini. Mereka merasa lebih berjasa atas negeri ini. Mereka merasa lebih superior atas kelompok minoritas. Setiap agama adalah salah satu dari jalan-jalan keselamatan, bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Saya sangat yakin agama manapun tidak mengajarkan kebencian dan penghinaan terhadap agama lain, apalagi membunuh atas nama Allah atau membunuh atas nama agama. Sebab prinsip semua agama adalah sama, yakni cinta damai. Bagi saya ada dua kata yang bertentangan dengan semangat kebinekaan dan toleransi di negara ini, yakni kata kafir dan minoritas. Ketika seorang berteriak kafir atau minoritas, itu merupakan ungkapan penghinaan, ungkapan pelecehan, rasis, dan perendahan terhadap etnis lain atau agama lain. Satu fenomena yang membuat kita menggeleng-gelengkan kepala, yang kini tersebar luas di media sosial, bahwa dengan begitu gencar ada orang yang menyebarkan kebencian, penghinaan, penistaan terhadap ajaran agama lain. Coba simak ceramah-ceramah dari beberapa orang yang menyatakan diri mualaf atau pindah agama, yakni meninggalkan agama lama dan menjadi anggota agama yang baru. Mendengar bahwa ada orang yang pindah agama, saya sangat menghormati pilihan bebas itu, karena itu juga diatur oleh undang-undang. Anda bisa bebas memilih memeluk agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, ataupun Konghucu, sejauh itu bisa menghantar Anda untuk mengalami kebahagiaan batin dan keselamatan jiwa sekarang dan nanti. Dan itu banyak, dari Kristen menjadi ustadz, dari Islam kemudian menjadi pendeta atau pastor, atau juga menjadi umat biasa. Dan banyak mereka yang mualaf kemudian menjadi Islam dan menjadi Kristen yang baik dan bahagia. Mereka sungguh menghayati ajaran agama mereka yang baru itu dan menghormati ajaran agamanya yang lama. Mereka tidak menghina, tidak mengobok-obok doktrin dan ajaran iman agamanya yang lama. Mereka ini menjadi contoh bertoleransi yang sehat. Motivasi mereka sungguh murni bahwa mereka ingin mencari jalan-jalan kebahagiaan. Namun, ada beberapa yang pindah agama kemudian menyebarkan kebencian, penghinaan, dan penistaan terhadap kitab suci, doktrin dari agama yang lama. Itu perlu disesalkan karena memang ini menyesatkan, tidak mendidik, tidak menginspirasi para pendengarnya. Motivasi mereka mungkin hanya untuk menarik simpati atau pengakuan umatnya. Isi ceramah orang-orang ini lebih banyak menghina, mengobok-obok kitab suci dan ajaran iman agamanya yang ia tinggalkan. Mereka lebih pintar menista agama yang lain, menghina agama dan ajaran agama orang lain, tetapi mereka dungu untuk menginspirasi umatnya dengan ajaran agamanya yang baru. Jika kita mendengar orang-orang ini, mendengar ceramah orang-orang ini, mereka sebenarnya tidak hanya menista dan menghina agama lain, tetapi
sedang menghasut dan memprovokasi umat beragama lain untuk saling membenci. Nah, ketiga kebencian ini lama-lama menjadi konflik agama, konflik sosial, dan konflik politik. Kemudian ada politikus yang memanfaatkan kesempatan itu untuk memenangkan atau menjadi senjata di pemilihan kepala daerah. Mereka memahami politik sekedar kesempatan dalam kesempitan. Mereka hanya mengejar kemenangan. Kemudian melanggar nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, dan juga nilai-nilai agama. Dan kemudian juga melupakan nasib rakyat. Inilah kesombongan agama, di mana menganggap agamanya, ajaran dan kitab suci mereka yang paling benar sebagai jalan Tuhan. Mereka berpikir bahwa tidak ada Allah dan keselamatan di luar agamanya. Tanpa sadar, orang-orang ini sebenarnya berada dalam kesombongan yang amat dibenci Tuhan, yang amat dibenci Allah. Dosa-dosa kesombongan ini adalah kesesatan yang berbahaya dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan bernegara. Semangat kebinekaan dan toleransi terancam karena itu. Di tengah-tengah ancaman COVID-19, tidak mengindahkan himbauan pemerintah dan memaksakan kemauan untuk melakukan kegiatan agama secara bersama seperti sholat, ibadat, kebaktian, ataupun misa adalah juga kesombongan dan tidak toleransi. Ketaatan pada kebijakan pemerintah adalah juga bagian dari ungkapan iman. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga keberagaman, persaudaraan, dan keharmonisan di negara ini? Mari kita kembali ke inti dari setiap agama adalah sama, yakni cinta damai. Hormatilah orang lain dan kamu akan dihormati. Cintailah orang lain dan mereka akan mencintai kamu. Jika Anda menanam apel, Anda akan memetik buah apel dan tidak akan memetik buah kedondong. Taburlah kebaikan dan Anda akan menuai kebaikan. Meskipun yang kita taburkan adalah kebaikan dan kemurahan hati, mari kita tetap waspada dan bijaksana. Sebab ketika kita menanam gandum, akan tumbuh juga ilalang. Sebaliknya, ketika kita menanam ilalang, tidak akan tumbuh gandum. Ada saja orang yang sirik dan sabotase ketika Anda berbuat baik, dan sebaliknya, ketika Anda menaburkan kejahatan, tidak ada kebaikan di sana. Hidup beragama dalam keberagaman itu indah. Bineka is beauty. Beda itu indah, karena itu adalah kodrat Allah, dan Allah menghendaki itu. Realitas perbedaan, kebinekaan, atau keragaman merupakan pancaran keindahan Allah yang satu, yang sama, dan yang esa itu. Karena itu mari kita menjaga keberagaman itu. Dan mari kita musnahkan segala bentuk diskriminasi, pengkotak-kotakan, dan menjunjung tinggi keberagaman, menjunjung tinggi perbedaan. Tetaplah bertahan dan berjuang dalam kebenaran dan kebaikan, dan gunakanlah akal sehat. Dengan menggunakan akal sehat, hidup beragama kita akan lebih baik. Dan orang semua bersaudara dalam cinta dan damai. Together we can be better. Bersama kita lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share.